dia adil. Jangan pernah berkata, mengapa dia orang yang berbuat dosa, mengapa dia orang yang jarang beribadah tapi hidupnya terberkati. Mengapa aku orang yang sudah sering berdoa, Tuhan tak kunjung menjawab doaku. Kita diingatkan, seberapa berat pun beban saudara-saudari yang sedang dialami sekarang ini, katakanlah bahwa Tuhan Engkau Maha Adil. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita kepadanya. Marilah sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang begitu hebat dan tekanan hidup yang membuat kita begitu bergumul, pernahkah dalam benak hati kita bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Dan ini juga yang sering dipertanyakan oleh banyak orang yang sudah dengan setia memuji Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia mengalami kehidupan yang begitu memilukan, mengalami banyak pergumulan atau mungkin sakit penyakit dalam tubuhnya yang tak kunjung pulih. Mungkin boleh kita berpikir dan bertanya, di manakah keadilan-Mu Tuhan? Aku sudah begitu setia melayani, aku sudah begitu setia berbuat baik kepada banyak orang. Mengapa aku mengalami hal demikian, hal yang seperti ini, hal yang menyesakan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini di dalam teologi Theodicee disebutkan tentang keadilan Allah. Di sana meyakinkan setiap orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancang kehidupan manusia yang tidak tepat. Bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan yang membawa keselamatan. Sehingga tidak perlu mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Theodicee atau teologi Theodicee mengajarkan setiap orang untuk selalu percaya, untuk selalu memasrahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi harus yakin dan percaya bahwa keadilan Tuhan pastilah nyata dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 135 ini adalah mazmur pujian kepada Allah. Mazmur yang diangkat dan dinyanyikan oleh umat Israel, bahkan mereka banyak yang menghafal lirik yang ada dalam Mazmur 135 ini. Di mana di sana adalah suatu keyakinan dan iman yang teguh dari bangsa Israel dan khususnya juga dari pemazmur Daud yang yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Daud mengalami sendiri kasih Allah yang maha besar. Dia bukanlah orang yang selalu menantang Allah. Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Namun meskipun dia taat dan setia kepada Tuhan, Daud juga mengalami banyak penderitaan. Dia dikejar oleh musuh-musuh Saul yang hendak membunuhnya, yang hendak mengambil nyawanya. Namun dalam kondisi seperti itu, dia masih sanggup berkata, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Itulah yang menjadi renungan hari ini. Daud sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha adil. Dia berkuasa atas segala bangsa. Ini adalah pengalaman iman Daud. Dan hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga hendak diajak merenung tentang apa yang menjadi firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha adil. Bahwa keadilan Tuhan itu kepada umat-Nya nyata.
Dan bahkan di dalam nats ini dikatakan juga bahwa Tuhan sayang kepada hamba-hambanya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai umatnya. Sehingga hari ini kita diingatkan seberapa berat pun beban saudara-saudari yang sedang dialami sekarang ini, katakanlah bahwa Tuhan Engkau maha adil. Tidak penting seberapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan, karena Tuhan akan membuktikan kasih setianya kepada kita bila kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat dan keluarga Kristen, marilah kita tetap percaya di tengah situasi sesulit apapun, Tuhanlah perisai kita. Dia adil. Jangan pernah berkata, mengapa dia orang yang berbuat dosa, mengapa dia orang yang jarang beribadah tapi hidupnya terberkati. Mengapa aku orang yang sudah sering berdoa, Tuhan tak kunjung menjawab doaku. Saudara-saudara, percayalah Tuhan itu adil. Dia tidak mungkin membuat suatu peristiwa hidup yang tidak tepat dalam diri kita. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir dengan masa depan kita. Tuhan menyediakan melebihi apa yang kita pikirkan dan yang kita harapkan, asal kita tetap taat kepadanya. Jangan takut dan gelisah karena fitnahan, karena hinaan, karena ejekan, ancaman, tekanan, serangan, atau intimidasi dari siapapun. Dan kita berkata, mengapa orang baik justru yang tertekan? Tidak, Tuhan itu adil. Tuhan akan menunjukkan keadilan tepat pada waktu Tuhan. Keadilan Allah adalah pembelaannya bagi kita. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Mungkin di saat-saat tertentu orang-orang yang jahat seperti bersorak-sorai, tapi nanti Tuhan akan membuktikan keadilannya. Dan kasih sayang Tuhan juga senantiasa menyertai orang-orang yang taat kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman hari ini memberkati dan menguatkan saudara semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, kami memuji nama-Mu, memansyurkan dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Dan firman hari ini telah kami dengarkan. Ajari kami untuk percaya tentang kebaikan rancangan-Mu yang Kau sediakan bagi kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih sayang, sehingga seberat apapun pergumulan yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau sedang merancang segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia. Juga kami teringat kepada orang-orang yang sedang bergumul dan berduka, Tuhan berilah pengharapan dan penghiburan. Bagi yang sedang sakit lemah, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan kiranya memberkati.